Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Febrian Ramasyaputra dengan NPM 21189 dari Paralelde sesi D2 dari grup H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fermentasi asam cuka yaitu modul 4. Langsung saja, yaitu untuk secara garis besarnya materi dari modul 4 yaitu kita mulai dari pengertian. Untuk pengertian dari fermentasi sendiri, fermentasi merupakan suatu proses biokimia untuk merubah zat organik menjadi zat yang berbeda dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, maupun jamur. Untuk fermentasi asam cuka sendiri, yaitu etanol itu akan diubah menjadi asam cuka menggunakan bantuan dari bakteri Acetobacter aceti. Kemudian untuk reaksinya, dari reaksi fermentasi asam cuka yaitu mulai dari pembentukan alkohol itu sendiri. Jadi glukosa atau C6H12O6 itu akan dirubah dengan sekarang mesin seri Viciae akan membentuk etanol dan hasil sampingnya yaitu karbon dioksida. Nah, setelah dari etanol tersebut itu akan diubah menggunakan bakteri Acetobacter aceti sehingga membentuk asam cuka. Nah, apa sih bakteri Acetobacter aceti itu? Nah, jadi bakteri Acetobacter aceti ini sebuah bakteri yang ikut serta dalam proses fermentasi asam cuka. Jadi Acetobacter aceti ini memiliki kemampuan untuk mengoksidasi alkohol sehingga dapat menghasilkan asam cuka atau CH3COOH. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu mungkin ada pH, yaitu pH untuk Acetobacter aceti sendiri ini berkisar antara 5,5 sampai 6,3. Jadi itu adalah pH optimal untuk pertumbuhan Acetobacter aceti. Kemudian ada suhu. Suhu yang optimal untuk Acetobacter aceti sendiri ini yaitu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Di mana jika suhu kurang dari tersebut maka akan berjalan lambat, dan jika suhu melebihi rentang tersebut akan membuat Acetobacter aceti tersebut mati. Kemudian mungkin ada suplai oksigen. Nah, untuk suplai oksigen sendiri, karena Acetobacter aceti sendiri ini merupakan bakteri aerobik di mana bakteri ini itu membutuhkan oksigen untuk proses fermentasinya. Kemudian ada aplikasi. Nah, untuk aplikasi ini mungkin ada produksi asam cuka, kemudian penyedap rasa, kemudian bisa digunakan sebagai bahan kimia untuk bahan pewarna tekstil, kemudian digunakan sebagai pembersih atau desinfektan, lalu ada industri kosmetik, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk garis besar untuk prosedurnya sendiri, eh, yang pertama yaitu menggunakan bahan yaitu legen atau air kelapa tua. Nah, itu dipilih salah satu, kemudian dilakukan proses filtrasi atau penyaringan untuk menghilangkan legen atau air kelapa tua tersebut dari residu. Kemudian setelah itu ditambahkan Acetobacter aceti yang kemudian akan diinkubasi selama 7 hari, dan kemudian itu kita akan amati pH, warna, dan baunya. Nah, setelah sekiranya sudah 7 hari akan terbentuk asam cuka, dan kemudian akan kita cek kadar asam cukanya dengan cara mentitrasinya dengan NaOH 0,1 normalitas. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.